Halo teman-teman, kemarin gua dapat telepon dari seorang teman, seorang pengacara yang udah siap mati nih ya. Jadi ada informasi terbaru bahwa DJP dan Kementerian Keuangan sudah kalah sampai ke pengadilan, sampai ke Mahkamah Agung dan sudah inkrah. Jadi ada teman kita pengacara, ini baru cerita-cerita teman-teman ya, gue belum lihat kasusnya dengan detail, belum lihat dokumennya dengan detail, dan kita akan segera podcast-kan ya, kalau teman-teman mau tahu ya. Jadi pertama kali dalam sejarah teman-teman nih, belum pernah terjadi sebelumnya. Pertama kali dalam sejarah, negara diputus bersalah dan harus mengganti rugi uang kepada warga negara, kepada masyarakat, kepada wajib pajak. Terlebih-lebih ini adalah DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak, atau lebih tepatnya Direktur Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan beserta Kakanwilnya dan beserta KPP-nya. Kita belum tahu persis bagaimana kasusnya teman-teman ya. Tetapi ini adalah sebuah gebrakan, ini adalah sebuah bukti bahwa di negara kita hukum tuh masih bisa kita paksakan, masih bisa kita kita perjuangkan teman-teman ya. Keadilan masih bisa diperjuangkan di pengadilan, teman-teman ya. Jadi gue nggak tahu persis bagaimana awal muasal ceritanya dan bagaimana perjalanan kasusnya gue tidak tahu persis, tetapi gue bikin video ini sebagai indikasi awal buat teman-teman. Apakah Anda mau tahu? Apakah lu mau tahu? Kalau mau coba lu komentar di video ini ya. Komentar di video ini kalau Anda mau tahu dan gua akan undang orangnya untuk podcast di sini bersama kita ya supaya tahu supaya kita menjadi jelas bagaimana ceritanya. Pertama kali dalam sejarah oknum Menteri Keuangan, oknum Dirjen Pajak bisa dikalahkan di muka pengadilan. Oke? Ini betul-betul sebuah terobosan dan ini akan jadi jurisprudensi teman-teman ya. Ini adalah jurisprudensi bagi kita semua bahwa Anda bisa loh melaporkan oknum petugas pajak, oknum Menteri Keuangan yang brengsek, yang bikin aturan yang melanggar hukum, yang bikin aturan pakai norma suka-suka dia di muka pengadilan. Bukan cuma pengadilan pajak ya, tapi pengadilan negeri teman-teman ya, pengadilan negeri. Anda sebagai warga negara wajib pajak boleh menggugat perdata maupun pidana oknum-oknum ini teman-teman ya. Yang Anda gugat bukan masalah pajak, tetapi masalah PMH, perbuatan melawan hukum teman-teman ya. Dan sudah terbukti ya, sudah terbukti teman-teman. Sudah berhasil ada warga negara yang bisa menyeret Menteri Keuangan, yang bisa menggiring si Dirjen Pajak menuju ke muka pengadilan dan akhirnya dinyatakan kalah si DJP-nya. Negara kalah melawan wajib pajak. Terlebih-lebih adalah Direktur Jenderal Pajak, terlebih-lebih adalah Menteri Keuangan yang sangat arogan itu ya. Dan akhirnya selain kalah, sudah inkrah, juga harus mengganti rugi keuangan dari wajib pajak tersebut. Kalau wajib pajak menang dan harus diganti rugi uangnya, artinya tindakan perbuatan melawan hukum dari oknum-oknum tersebut telah eh, menyebabkan kerugian negara. Betul teman-teman ya? Kalau sampai negara kalah, berarti oknum tersebut telah menggunakan kewenangannya melakukan sebuah tindakan melawan hukum sehingga merugikan keuangan negara karena negara harus ganti rugi kepada si wajib pajak yaitu orang yang menggugat gitu ya. Nah, ini pertama kali dalam sejarah teman-teman ya, belum pernah terjadi sebelumnya. Wajib pajak menggugat Direktur Jenderal Pajak, menggugat Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan ya, dan akhirnya menang. Dan menangnya nggak cuma sembarangan. PN dia menang, dibanding ke Pengadilan Tinggi, menang lagi wajib pajaknya, kemudian di PK ke Mahkamah Agung, menang lagi wajib pajaknya teman-teman ya. Dan ini sudah inkrah. Sudah tidak ada upaya hukum apapun yang bisa dilakukan oleh oknum pajak ini, oleh oknum menteri ini. Tidak ada upaya hukum lagi dan dia harus melaksanakan keputusan pengadilan. Harus bayar ganti rugi uang itu kepada si penggugat. Clear teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau Anda mengalami kerugian, terutama Cortex nih ya, Cortex nih, banyak orang yang rugi nih kan gara-gara Cortex. Silakan ajukan gugatan ke pengadilan terhadap oknum-oknum eh, di Kementerian Keuangan maupun di DJP ini ya. Kalau yang ini bisa menang, Anda juga bisa menang, teman-teman ya. Sudah terbukti, pertama dalam sejarah, wajib pajak bisa menggugat perdata
kepada oknum menteri dan oknum dirjen dan bisa menang itu teman-teman ya. Kalau menggugat mah semua orang bisa, tetapi bisa menang teman-teman ya, bisa menang dan negara harus mengganti rugi dan membayar sejumlah uang dan uangnya nggak 10 juta teman-teman ya, tapi ratusan juta. Gue tidak tahu persisnya, tapi nanti kita akan dengarkan di podcast bersama dengan beliau teman-teman. Banyak orang bertanya, "Loh, bukannya ada putusan MK bahwa pejabat itu tidak boleh PK ke Mahkamah Agung atau nggak boleh banding gitu ya?" Nah, jawaban gua adalah omong kosong gitu ya. DJP mah nggak peduli. Apa itu Mahkamah Konstitusi? Nggak peduli dia. Pokoknya kami mau banding, lu mau apa? Kami mau PK, lu mau apa? Dia bilang, mampus digituin sama si oknum ya. Jadi, Mahkamah Konstitusi nggak dianggap sama Ditjen Pajak. Pokoknya dia bilang, "Kami mau PK, lu mau apa?" Ya udah, kita PK deh gitu ya. Jadi oknum-oknum dirjen seperti ini memang tidak peduli dengan putusan MK, bahkan dia nggak peduli dengan Undang-Undang Dasar, bahkan dia nggak peduli dengan undang-undang yang lain selain Undang-Undang Pajak. Memang gila oknum-oknum seperti ini ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Jadi pertanyaannya adalah teman-teman mau nggak? Anda mau nggak gua undang, pengacara ini ya, pengacara yang udah siap mati ini ya. Tetapi, beliau menang ya, beliau menang dan bikin sejarah teman-teman. Pertama dalam sejarah, wajib pajak bisa memenangkan pengadilan melawan oknum pejabat negara, oknum dirjen, bahkan oknum menteri. Terlebih lagi adalah oknum pejabat pajak, dirjen pajak, dan oknum menteri keuangan. Silakan kalau Anda mau gua undang teman-teman ini di podcast, silakan di komentar teman-teman ya, komentar aja, "Mau gitu, saya mau hadirkan orang ini, siapa orangnya dan bagaimana kasusnya, mari kita bongkar." Oke, silakan komentar, gue tunggu komentarnya. Sampai jumpa, semoga terbantu.